Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nana Citari, saya dari Informatika dengan MPM 2508 Sini saya akan menjelaskan tentang induksi yang ada dalam mata kuliah matematika diskrit. Nah, sebelum kita mulai materi, saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang induksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari proses berpikir. Setiap kali seseorang menghadapi suatu situasi, mengambil keputusan, atau mencoba memahami suatu kejadian, sebenarnya kita sudah menggunakan kemampuan berpikir untuk menilai dan menafsirkan berbagai informasi yang tersedia. Proses berpikir ini sangat penting, karena melalui berpikir, manusia dapat memahami dunia di sekitarnya secara lebih baik. Salah satu bentuk proses berpikir yang sering digunakan manusia adalah metode penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta, pengalaman, atau informasi yang dimiliki. Dengan adanya penalaran, seseorang dapat menghubungkan berbagai informasi yang ada sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman atau kesimpulan yang jelas. Dalam ilmu logika, penalaran memiliki beberapa bentuk atau metode. Dua metode yang paling sering dibahas adalah penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif biasanya dimulai dari suatu prinsip umum yang kemudian diterapkan pada kasus yang lebih khusus. Sebaliknya, penalaran induktif dimulai dari pengamatan terhadap suatu kasus khusus. Kemudian dari pengamatan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum. Penalaran induktif memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak teori ilmiah yang pada awalnya berasal dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di alam. Para ilmuwan melakukan berbagai pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan data untuk memahami suatu fenomena. Dari data tersebut, mereka kemudian mencoba menemukan pola tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara lebih luas. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, penalaran deduktif juga sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari kita sering menggunakan pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang. Misalnya kayak kita pernah beli sesuatu di masa lalu, terus kita kayak senang karena kualitasnya bagus dan kita puas. Terus kita kemungkinan besar kita akan beli itu lagi di masa sekarang atau di masa akan datang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran induktif merupakan salah satu cara berpikir yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai pengertian induksi, prinsip-prinsip dasar, contoh proses berpikir induktif, serta penerapan metode induktif dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian induktif. Induksi adalah metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan beberapa fakta atau kejadian khusus yang telah diamati sebelumnya. Nah, apa sih maksudnya? Dengan kata lain, penalaran induktif merupakan proses berpikir yang bergerak dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan bersifat umum. Metode ini biasanya dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa kejadian atau fenomena tertentu. Dari pengamatan tersebut kemudian dicari kesamaan atau pola yang muncul secara berulang, seperti looping. Setelah pola tersebut muncul atau ditemukan, langkah berikutnya adalah membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum berdasarkan pola yang telah diamati atau looping yang kita sudah amati. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan metode ini tanpa kita sadari. Kayak contohnya kita mengalami suatu kejadian yang ternyata terjadi berulang kali dan menemukan pola yang sama, maka kita cenderung untuk membuat kesimpulan umum berdasarkan pengalaman tersebut. Kayak misalnya mahasiswa memperhatikan kalau misalnya setiap belajar secara teratur dan mempersiapkan diri dengan baik, hasil yang diperoleh akan lebih bagus. Maka pengalaman tersebut akan terjadi
Pengalaman tersebut mungkin terjadi pada beberapa mata kuliah yang berbeda, dan dari pengalaman tersebut mahasiswa tersebut kemudian menyimpulkan bahwa belajar secara teratur dapat meningkatkan hasil belajar. Contoh lain dapat kita temukan kayak misal sehari-hari kita mencoba beberapa restoran yang berbeda. Setelah mencoba beberapa kali itu kita nyadar bahwa restoran tertentu memberikan pelayanan yang baik dan enak. Maka di hari yang akan datang kita akan ke tempat yang lebih enak dan pelayanannya baik. Terus kita menyimpulkan bahwa restoran yang memiliki kualitas baik secara keseluruhan dalam bidang ilmu pengetahuan, metode induksi juga digunakan dalam proses penelitian. Para peneliti biasanya melakukan berbagai pengamatan dan eksperimen untuk mengumpulkan data mengenai suatu fenomena. Setelah data tersebut dikumpulkan, mereka kemudian mencoba menemukan pola tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Jika pola tersebut muncul secara konsisten dalam berbagai pengamatan, maka peneliti dapat membuat suatu kesimpulan atau hipotesis yang menjelaskan fenomena tersebut. Hipotesis ini kemudian dapat diuji kembali melalui penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan tingkat kebenarannya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kesimpulan yang dihasilkan melalui penalaran tidak selalu benar. Kemungkinan besar berdasarkan bukti yang ada, tetapi masih memungkinkan adanya pengecualian. Oleh karena itu, dalam menggunakan metode induksi diperlukan pengamatan yang cukup luas serta analisis yang cermat agar kemudian kesimpulan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat dipercaya. Lanjut ke bagian kedua, yaitu prinsip dasar penalaran induktif. Prinsip dasar penalaran induksi meliputi proses observasi terhadap suatu fenomena, pengumpulan data dari hasil pengamatan, analisis pola dari data tersebut, dan penarikan kesimpulan umum. Maksudnya itu apa? Nah, prinsip pertama adalah observasi atau pengamatan. Observasi merupakan tahap awal dalam proses penalaran induktif. Pada tahap ini, seorang mengamati suatu fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui data yang diperoleh dari berbagai sumber. Observasi ini sangat penting karena melalui proses ini
seseorang dapat memperoleh informasi awal mengenai fenomena yang sedang dipelajarinya. Tanpa adanya pengamatan yang baik, profesional induktif tidak dapat dilakukan secara efektif. Prinsip kedua adalah pengumpulan data. Setelah melakukan pengamatan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dipelajari. Data ini dapat berupa angka, catatan kejadian, hasil eksperimen, maupun informasi lain yang relevan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk menemukan pola yang akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data sering dilakukan secara sistematis dan terencana. Prinsip ketiga adalah analisis dan pencarian pola. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan hubungan atau pola tertentu. Pola ini dapat berupa kecenderungan tertentu, hubungan sebab akibat, maupun kesamaan yang muncul dalam berbagai kejadian. Sebagai contoh, seorang peneliti yang mempelajari kebiasaan belajar mahasiswa mungkin menemukan bahwa mahasiswa yang belajar secara teratur setiap hari memiliki nilai lebih baik dibandingkan mahasiswa yang belajar hanya menjelang ujian. Prinsip keempat adalah generalisasi atau penarikan kesimpulan umum. Setelah pola ditemukan, langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan yang lebih umum berdasarkan data yang telah dianalisis. Proses generalisasi inilah yang menjadi inti dari penalaran induktif. Melalui generalisasi, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas atas terhadap suatu fenomena, dan kesimpulan yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami kejadian serupa di masa depan. Contoh proses berpikir induktif. Apa sih itu? Proses berpikir induktif dapat dilihat dari pengamatan yang dilakukan secara berulang. Misalnya ketika seseorang mengamati
matahari selalu terbit setiap pagi dan kemudian menyimpulkan bahwa matahari terbit dari arah timur. Nah, agar pendengaran induktif lebih mudah dipahami, kita dapat melihat beberapa contoh proses berpikir induktif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama dapat ditemukan dalam fenomena alam seperti yang saya bilang tadi, seperti matahari terbit dari timur. Nah, dari pengamatan tersebut kemudian muncul kesimpulan bahwa matahari terbit pagi hari dan terbenam pada sore hari. Kesimpulan ini merupakan hasil dari proses induksi karena dibuat berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kejadian serupa. Contoh kedua dapat ditemukan dalam dunia pendidikan. Misalnya, seorang mahasiswa mencoba untuk memahami materi kuliah. Pada awalnya, ia hanya membaca materi tanpa membuat catatan, namun hasilnya kurang maksimal. Kemudian, ia mencoba metode lain, yaitu membuat rangkuman dari materi yang dipelajari. Setelah mencoba metode tersebut beberapa kali, ia merasa bahwa pemahamannya terhadap materi menjadi lebih baik. Dari pengalaman tersebut, mahasiswa tersebut kemudian menyimpulkan bahwa membuat rangkuman merupakan metode belajar yang efektif baginya. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam bidang kesehatan. Misalnya, seseorang memperhatikan bahwa ketika ia tidak tidur cukup pada malam hari, esokan harinya ia merasa lebih lelah dan sulit berkonsentrasi. Setelah mengalami hal tersebut beberapa kali, ia kemudian menyimpulkan bahwa tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga konsentrasi dalam beraktivitas. Contoh lain dapat
lebih sehat dan energi. Pengalaman tersebut ia kemudian menyimpulkan bahwa olahraga secara teratur dapat meningkatkan kesehatan tubuh melalui berbagai cara tersebut terbukti melihat bahwa proses berpikir sebenarnya sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, lanjut yang keempat yaitu contoh penerapan Inggris sederhana. Penerapan penerapan Inggris sederhana dalam kehidupan sehari-hari menganalisis perilaku pengguna kegiatan pengalaman sebelumnya. Contohnya itu seperti misalnya seorang guru matematika memberikan beberapa contoh soal terlebih dahulu sebelum dijelaskan rumus atau konsep lebih umum. Dengan cara ini, siswa dapat memahami konsep tersebut secara lebih konkret. Bahkan mereka melihat langsung bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai contoh. Dalam bidang pengetahuan digunakan dalam proses penelitian, eksperimen, dan pengamatan untuk mengumpulkan data mengenai suatu fenomena.